Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf di channel Ruang Batin. Tidak lupa tetap saya mengucapkan salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Semoga kita semua tetap diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan, juga diberi keselamatan ya. Tentunya semua atas izin Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa ya sobat ya. Oke, seperti biasa saya akan memberikan wedaran-wedaran singkat ya sobat ya, mengenai dunia praktisi ya sobat ya, bisa dikatakan dunia supranatural ataupun dunia spiritual ya, bisa dikatakan seperti itu ya sobat ya, karena tetap berhubungan sama hal-hal suatu misteri ya sobat ya. Saya akan mewedar ya bagaimana ya agar keilmuan kita bisa tajam juga bisa berkembang ya sobat ya. Istilahnya orang-orang yang mendalami di bidang spiritual supranatural seperti itu ya. Ini mungkin saya khususkan sama yang pemula ya, ataupun yang bisa dikatakan baru mendalami di bidang kespiritualan ya, biar mereka tidak bingung ya, biar tidak ada keraguan di dalam hatinya ya, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, yang nomor satu, tetap jalankan ya, ini kunci yang nomor satu, biar sekali lagi biar ilmu kita menjadi tajam dan berkembang. Yang nomor satu, tetap jalankan apa yang sudah pernah kita jalankan ya, dalam arti pada awal kita memasuki ataupun mendalami ataupun menjalani di bidang kespiritualan itu tetap jalankan ya sobat ya. Itu apapun ya, contohnya puasa-puasa kita, amalan-amalan kita, apapun itu, zikirnya tetap jalankan, istiqomahkan. Itu salah satu kunci ya sobat ya. Yang nomor dua, tetap selalu sabar, selalu ikhlas ya, jangan mudah menyerah, tetap semangat menjalankan suatu keistiqomahan tersebut ya, jangan pernah berputus asa, itu ya. Yang nomor tiga, ini juga poin penting ya sobatnya. Biasanya banyak istilahnya itu para pemula ya, bisa dibilang seperti itu, para pemula yang baru terjun ke dunia spiritual itu biasanya takut sobat. Dalam hal ini takut itu yang bagaimana? Untuk mempraktekkan sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan apa yang sudah didalami, apa yang sudah dijalankan selama ini, selama dia lelaku gitu loh. Contohnya ya, seandainya ada orang yang minta tolong, istilahnya itu kena ya, sakit non medis lah, katakanlah seperti itu, kena serangan energi negatif lah, seperti itu ya. Kalau kita sendiri takut ya untuk mencoba mempraktekkan apa yang pernah kita pelajari, itu akan sulit sobat ya, akan sulit, akan kurang tajam ataupun akan kurang berkembang. Karena apa? Karena kadar keyakinan kita ya toh, kualitas kadar keyakinan kita itu sudah menurun gitu loh, seperti itu. Nah kalau kita sudah menjalankan kunci pertama, kunci kedua, terus kunci ketiga ya, kunci ketiga kita tidak mau mempraktekkan ya, seandainya ada orang minta tolong ya, sekali lagi minta tolong, ataupun kita sendiri yang tahu, terus kita malu ataupun kita takut dengan suatu kegagalan, itu kita akan mengalami kesulitan sobat gitu loh ya toh. Karena yang benar-benar bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan kuncinya dari kedua kunci ini ya nomor tiga, keyakinan gitu loh ya toh. Kalau kita saja sudah merasa nggak yakin ya toh, sudah merasa was-was, takut nanti yang ditolong ini nggak sembuh dan bagaimana, itu malah efeknya nanti kembali lagi ke kita gitu loh ya toh. Ilmu kita tidak akan bisa tajam dan berkembang. Karena apa? Karena yaitu tadi tidak
dipraktekkan, dan keyakinan kita ya, keyakinan kita untuk menolong kesembuhan orang itu sudah menurun gitu loh. Saya rasa jangan sampai di sini kunci yang nomor 3 ini diabaikan ya sobat ya, gitu loh. Biarpun sahabat semua sudah melaksanakan kunci yang pertama, kunci yang kedua yang saya sebutkan tadi itu dikerjakan, kalau kunci yang nomor 3 itu kita abaikan, kita akan kesulitan gitu loh. Kita akan kesulitan untuk ketajaman ilmu kita, untuk supaya bereaksi ilmu kita itu seperti apa, kita akan kesulitan mengetahuinya ya, gitu loh. Jadi apa ya, kalau kita sudah melakukan di dunia spiritual itu sudah gitu loh. Kalau memangnya ada orang yang membutuhkan, ya kita harus siap, kita harus sigap untuk menolong antar sesama ya. Nah, perkara urusan nanti dibilang sembuh atau tidak, kita tetap kembalikan ya, kita tetap kembalikan sama Sang Maha Pencipta, sama Sang Maha Kuasa. Intinya di situ gitu loh. Apapun segala permasalahannya, apapun itu, tetap kembalinya kepada Sang Pencipta yang menentukan gitu loh. Manusia hanya sekedar apa? Sekedar berusaha gitu loh. Nah, berusaha sebaik mungkin ya. Bagaimana kita bisa menolong seseorang jika kita sendiri mendalami ataupun menekuni ataupun menjalani di bidang kespiritualan ataupun supranatural ya. Seperti itu kira-kira sobat ya, kalau ilmu kita ingin tajam dan berkembang gitu loh. Tidak akan bisa tajam dan tidak maksud saya kurang tajam ilmu kita, kurang bisa berkembang ilmu kita karena apa? Yaitu tadi itu loh, tidak akan bisa mencair energi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita dawamkan, yang sudah kita zikirkan, tidak akan bisa mencair energi-energi positif itu tadi, tetapi akan membeku gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada penyaluran energi di situ, mengendap terus di dalam jiwa kita gitu loh. Seperti itu kira-kira sahabatnya. Itu pengetahuan yang pernah saya tangkap dan pernah saya pelajari sendiri ya. Seperti itu. Kalau kita sering zikir ataupun sering mengistiqomahkan sesuatu amalan ataupun ritual ataupun perilaku khusus dan itu tidak diterapkan ya, tidak diterapkan, itu percuma, nantinya akan beku gitu loh, akan beku kita, dan kita akan apa ya, sulit membuktikan istilahnya keberhasilan kita di dalam menjalani kespiritualan itu tadi. Kita akan sulit, apakah saya mampu, apakah saya sudah bisa, maka akan bertanya-tanya terus dalam hati. Karena apa? Tidak dicoba gitu loh. Karena ada rasa ketakutan, rasa keyakinan kita akhirnya menurun. Itu yang bisa gitu loh, yang bisa kurang tajamnya karena keyakinan kita itu sudah menurun. Kita kurang yakin gitu loh. Jadi apapun permasalahannya, seperti saya bilang tadi, tetap kembalikan sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Yang penting apa? Setelah kita melaksanakan kunci ke-1, kunci yang kedua, kita terjun ke kunci yang ketiga gitu. Biar apa? Biar kita tahu manfaatnya selama ini kita semua mendalami ya di bidang kespiritualan, biar kita merasakan gitu loh, merasakan bahwa benar-benar memang ada reaksi. Jadi tidak sia-sia, tidak ada was-was dalam hati juga. Tuh. Mungkin itu dulu ya sahabat ya, sedikit wedaran saya tentang bagaimana supaya pejalan para pejalan spiritual ya ataupun supranatural itu bisa tajam dan berkembang ilmunya, khususnya bagi seorang pemula yang bisa dikatakan yang baru mendalami yaitu tadi kespiritualan memasuki unsur supranatural, kan seperti itu. Sekali lagi khusus bagi pemula jangan takut-takut kalau sudah mengamalkan ya toh, dari guru-guru mungkin ya, dari sang pengasih ijazah, kalau sudah mengamalkan, kalau sudah mengistiqomahkan, ya tinggal dipraktekkan, jangan canggung. Apapun tetap berkeyakinan saya bisa,
semuanya saya kembalikan sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa. Itu baru nanti ilmu kita semakin perlahan itu akan tajam dengan sendirinya, sobat, gitu loh. Akan tajam dengan sendirinya. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, gitu loh. Oke, mungkin segini dulu ya, sobat ya, udaran saya tentang bagaimana cara menajamkan sebuah keilmuan dan supaya ilmu itu bisa berkembang ya. Sekali lagi, saya mewedar ini bukan maksud hati untuk menggurui siapapun ya, tetapi saya hanya sekedar berbagi ataupun sharing ya, kepada terutama yang awal ya, bisa dikatakan pemula memasuki bidang spiritual supranatural ya. Tujuan saya mengasih semangat, mengasih support sama yaitu tadi para pelaku pemula ya, biar semangat menerjuni di bidang kespiritualan ya, biar tidak sia-sia yang selama ini dijalankan. Nah gitu loh ya. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap semua wedaran saya. Jika saya ada salah dalam menyampaikan kata-kata ataupun kurang enak didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Dani Kasyaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.